pernah berubah. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Terima kasih untuk karya terbesar ya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu sempurna buat setiap kami. Engkau telah menyelamatkan kami, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Biarlah hidup kami selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mau menyenangkan hati-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya terbesar-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan
karya terbesar itu kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan ibadah yang terbaik pada hari ini. Kami mau memberikan ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami boleh merasakan kasih Tuhan itu besar. Kasih Tuhan itu sempurna. Dan kasih Tuhan sudah sangat terbukti di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang lama berkorban bagi kau dan aku. Sungguh tidak ada kasih Ada seperti kasih. kasih seperti kasih. Aku bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Amin. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dengan lebih sungguh katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. ya, kasihnya terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Aku mau bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur,
Bersyukur, bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih sayang-Mu. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur pada hari ini untuk kasih yang sempurna, kasih yang terindah, kasih yang telah dibuktikan bagi kami dan kami telah merasakannya. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah membebaskan kami dari maut. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau beribadah, pagi ini kami mau sungguh-sungguh memuji-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang perkasa, Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari dengan sukacita kita memuji Allah kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang dahsyat. Sungguh bumi dan surga memuliakan Tuhan. Haleluya. Dia bertahta dalam kemuliaan. Namanya berkuasa. Betapa hebat. Betapa kuat dasarnya hati kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa
dahsyat, Allahku hebat, Allahku berkuasa di bumi dan di surga. Tepuk tangan buat dia saudaraku, haleluya. Kita akan bangkit dan serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa ada di tangannya, di bumi dan di surga. Karena itu kita akan terus serukan nama itu, nama yang menyelamatkan. Amin. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Dan nama itu ada di dalam setiap pribadi kita. Amin. Karena itu jangan pernah berhenti untuk menyerukan nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menghidupkan engkau dan aku. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari angkat tanganmu. Mari kita minta supaya Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam diri kita. Kita buka hati. Buka hati. Untuk Dia berkata-kata bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Tuhan, Roh Kudus Engkau hadir di sini. Aku percaya Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lapang hiburku. Padaku diutus Bapa. aku buka hatiku, untuk Roh-Mu yang aku merindukan jamahan tangan-Mu. Urapi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Kita minta sama Tuhan, jamah aku Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hatiku, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, aku menyiapkan hatiku untuk diisi dengan firman-Mu. Jamah aku Tuhan, jadikan aku seperti apa yang Kau mau. Aku merindukan Engkau. Terima kasih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, Jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh memuji-Mu, menyembah-Mu dengan hati yang tulus. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang menerima pujianku ya Tuhan. Engkaulah yang menerima sembahku ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah yang ku percaya. Engkau Allah yang ku tinggikan. Pujian dan sembahku hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya.
Bagiku Engkaulah segalanya. Bagiku Engkaulah segalanya Tuhan. Gloria la marashika ya rama. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kerajaanmu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Itu bagianku. Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Sungguh Tuhan, aku mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kami telah terbeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan sesungguhnya hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, tapi milik-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa mengasihi dan memuliakan Engkau. Terima kasih. Saatnya Engkau berbicara bagi kami. Nyatakan ya Tuhan firman-Mu. Nyatakan diri-Mu di dalam firman-Mu. Kami semua mengertinya. Kami semua melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita merayakan anugerah Allah yang besar, kasih karunia-Nya yang besar. Amin. Kita kalau cinta Tuhan, kita akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak lagi memikirkan kepentingan kita, tapi kita pikirkan kepentingan Tuhan. Kepentingannya Bapa kita. Amin. Saat ini mari kita kembali belajar dari Kisah Para Rasul. Pasal 19. Kita akan kembali
mengikuti perjalanan dari Rasul Paulus. Kita akan baca ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Ya. Paulus sampai di Efesus, ya. Nah, di situ dia mendapatkan ada beberapa orang percaya. Dikatakan ada beberapa orang murid. Nah, mereka ini hasil penginjilannya siapa? Kan Paulus belum ke situ. Hasil penginjilan dari siapa? Ya, kalau ingat minggu lalu. Priscilla, Aquila, lalu ada lagi Apolos, ya. Nah, Apolos dia dikatakan dengan semangat berapi-api memberitakan Injil, tapi kurang lengkap. Ya, sayangnya kurang lengkap. Tetapi Tuhan melihat hatinya yang tulus, hatinya yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan. Walaupun pemberitaannya kurang lengkap, saudara, diberkati Tuhan. Ada buahnya. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, saudara, kita mungkin berkata, aku hanya bisa berkata-kata sederhana. Kata-kataku tidak panjang. Oh, aku tidak pandai merangkai mutiara. Kata-kata yang indah. Enggak perlu, saudara. Kalau hatimu tulus, setiap perkataanmu diberkati Tuhan. Amin. Setiap pemberitaan saudara akan menghasilkan buah. Dan Tuhan tentu tidak ingin umatnya tidak lengkap, ya kan. Maka Paulus ke sana dipakai Tuhan memperlengkapi mereka. Mereka pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Paulus di sana melayani dikatakan ada kira-kira 12 orang pada mulanya, ya. Kemudian selama 3 bulan Paulus dikatakan terus
mengajar 3 bulan, saudara. Lumayan panjang loh. Mulai dari 12 orang, enggak banyak. Saudara, berapa banyak orang yang saudara layani? Satu pun itu berharga di hadapan Tuhan. Tidak harus kita menunggu banyak-banyak, saudara. Seberapa yang ada di sekitar saudara, layani dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, di ayat yang 9, ya, dikatakan di situ, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Nah ini ternyata ada persoalan juga. Saudara, mungkin kita pun mengalami ketika kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kadang ada yang melawan, menentang. Ada yang menolak. Ada yang justru ngajak debat. Wah, zaman sekarang kalau lihat di YouTube itu banyak perdebatan. Ya. Saudara, kita tidak perlu larut di dalam perdebatan. Yang dilakukan Paulus apa? Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Paulus memisahkan. Yang mau percaya dilayani terus. Yang gak mau percaya sudah biarkan dulu. Tidak perlu kita itu berdebat. Ada sih yang sukanya debat. Otot-ototan. Nah, kita nggak perlu begitu. Biarkan Roh Kudus nanti yang menjamah orang-orang itu. Kalau ada yang tidak mau menerima, jangan kita terlalu bersusah hati, lalu kita putus asa. Ingat masih ada yang lain. Jangan putus asa, masih banyak yang lain. Masih banyak gandum yang siap dituai. Ya. Dan kita melihat di sini ketekunan dari Paulus di ayat 10. Dikatakan hal ini dilakukannya 2 tahun. 2 tahun dia mengajar. Ya. Kita kalau jadi Paulus bakal setia seperti itu enggak ya? 2 tahun loh di tempat itu. Dan hasilnya semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Semua mendengar. Tentu saja tidak semua percaya, tapi paling tidak semua mendengar. Ya. Dan Allah tidak membiarkan Paulus memberitakan Injil tanpa disertai dengan tanda-tanda ajaib. Di ayat 11 dikatakan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, kita layani dengan segenap hati, dengan segenap tenaga kita. Mungkin ada banyak hal yang harus kita korbankan demi melayani. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Justru disitulah mujizat banyak terjadi. Tidak ada habisnya, saudara. Banyak orang Kristen, banyak orang mau jadi Kristen. Kenapa? Nanti katanya ada mujizat banyak. Mau lihat mujizat, mau menerima mujizat. Disuruh melayani, aku masih butuh pertolongan Tuhan kok. Aku ini loh yang butuh mujizat, kok aku disuruh melayani orang lain. Saudara, ketika kita melayani, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Justru disitulah kita akan melihat perkara-perkara ajaib.
Karya Allah yang luar biasa, yang di luar akal. Begitu banyak saudara kesaksian tentang ini. Orang-orang yang habis-habisan melayani Tuhan. Tidak memperhitungkan dirinya sendiri. Justru merekalah yang tiap hari lihat mujizat. Kalau kita hanya berdiam diri, apakah tidak ada mujizat sama sekali? Ada, Tuhan tolong kok. Tapi ya dosisnya jangan mengharap seperti yang mati-matian melayani Tuhan. Ya kan? Kalau orang bekerja, yang paling giat tentu dapat reward paling besar, bukan? Mari kita setia melayani Tuhan. Nah, motivasi Paulus tulus melayani Tuhan dan mujizat terjadi. Bagaimana kalau motivasinya tidak benar? Yang ada bencana, saudara. Kita lihat ayat 13 ya. Ya, 13 dan 14. Juga beberapa tukang jampi Yahudi. Dukun saudara, ya. Tukang jampi itu dukun. Dukun Yahudi, orang Yahudi ada yang jadi dukun ternyata ya. Yang berjalan keliling di negeri itu. Ya. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Sejak kapan dia jari nyumpahi gitu ya. Setan disumpahi. Gitu. Dalam nama Yesus lagi. Ayat 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Wow. Mereka ini dukun. Ya. Saudara, kira-kira 7 orang ini motivasinya lurus atau tidak? Namanya dukun itu dia menggunakan hal-hal gaib ya, untuk apa? Ya untuk keuntungan dong. Betul ya? Nah, apa yang terjadi? Ayat 15 kita baca. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, sopo kowe? Ya. Orang Jawa gitu ya. Siapa kamu? Setannya bilang, apa urusannya kamu dengan aku? Ya. Ayat 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Waduh, gawat saudara. Tapi kok aneh ya? Di dalam kitab Injil ada dicatat orang-orang yang bukan termasuk golongan murid-murid Yesus, tapi juga ngusir setan dalam nama Yesus loh. Tapi kalau yang ini kok nggak bisa ya? Saudara, ada 2 hal yang berbeda. Ada orang, beberapa kali terjadi ya, banyak kali terjadi. Ada orang belum jadi orang Kristen, tapi dia pernah dengar tentang Tuhan Yesus, dan di saat dia butuh pertolongan, dia berseru kepada Tuhan Yesus, dan dia ditolong. Ada yang ngusir setan dalam nama Yesus, dia sendiri belum jadi orang Kristen, tapi setannya pergi. Karena apa? Hatinya memang tulus butuh pertolongan Yesus, minta pertolongan sama Tuhan Yesus, ditolong. Tapi yang ini lain, 7 anak Skewa ini, mereka motivasinya bukan itu. Mereka cari keuntungan, mereka cari ketenaran, mau gagah-gagahan. Wah, ini rupanya ada
cara baru ini. Cara baru ngalahkan setan. Nanti kalau aku lakukan jadi tambah terkenal. Yang begini saudara dihajar sama setan. Dan Tuhan izinkan. Karena motivasinya tidak benar. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, jaga hati, jaga motivasi kita. Jangan sampai motivasi kita salah. Hati-hati sekali. Karena ketika kita melayani tetapi hati kita enggak beres saudara. Motivasi kita cari keuntungan sendiri. Melayani hanya supaya aku diberkati Tuhan. Melayani supaya aku dipandang orang. Saudara, kita ditertawai setan nanti. Ya. Bukan buah yang kita dapatkan. Tapi malah kita akan malu nanti. Ya. Jadi jaga betul-betul hati kita. Dan yang sudah jadi papa mama, tolong jaga anak-anak baik-baik dari kecil. Punya hati yang cinta Tuhan. 7 orang ini, dukun ini tadi katanya anak-anak dari imam kepala. Imam kepala lagi, ya gimana sih? Di dalam hukum Taurat, imam kepala masa gak ngerti hukum Taurat, gak ngerti firman Tuhan? Jadi dukun itu boleh gak? Gak boleh. Di dalam hukum Taurat itu hukumannya mati itu. Dikatakan itu terkutuk. Lah kok 7 anaknya. Jadi dukun semua, gimana? Papa mama tolong jaga anak-anaknya. Opa oma jaga cucu-cucunya. Pastikan mereka tumbuh hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan sepenuh hati. Nah, motivasi itu begitu penting. Dan bagaimana motivasi yang benar? Saudara, satu aja, motivasi yang benar. Cinta Tuhan. Dan kenapa kita cinta Tuhan? Karena kita ingat cintanya Tuhan. Kita ingat kasihnya Tuhan. Yang di hadapan kita saat ini. Yang segera akan kita lakukan nanti. Perjamuan kudus. Kita memperingati kasihnya Tuhan yang begitu besar. Menyelamatkan kita. Kalau kita ingat itu saudara. Tidak ada motivasi yang lain. Mengasihi Tuhan. Kita akan melakukan yang terbaik. Kita selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dulu sering nyanyi ya. Coba C. Mengasihi. Lebih. Mengasihi lebih sungguh. Karena apa? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Saudara, jangan biarkan lagu ini jadi lagu kosong. Mungkin bagi sebagian dari kita sudah hafal lagu ini dari kita kecil. Kalau nyanyi gak perlu mikir lagi. Bahkan tanpa disadari pun mulutnya bisa nyanyi lagu ini, hafal di luar kepala. Tapi mari hari ini kita sungguh-sungguh kita nyanyikan dengan penuh kesadaran, dengan penuh cinta. Sungguh-sungguh aku cinta Tuhan. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin. Saudara, kasihmu pada Tuhan akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika terjadi yang kita baca tadi, pertanyaan saya sekarang, Tuhan rugi atau tidak? Ada orang-orang yang pakai nama Yesus sembarangan dan dihajar sama setan. Tuhan Yesus rugi enggak sih? Tuhan enggak rugi, saudara. Justru Tuhan pakai, Tuhan manfaatkan. Orang-orang itu rugi. Mereka yang melayani dengan hati tidak benar, mereka rugi. Tapi Tuhan tidak pernah rugi. Ayat 17, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi banyak dukun bertobat, saudara. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Banyak, saudara. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Orang-orang bertobat. Kitab-kitab yang mahal itu dibakar, mereka tidak mau lagi. Luar biasa. Kalau ada yang pernah berhubungan dengan hal-hal gaib seperti itu, ya, dengan perdukunan, sihir, jimat-jimat, apalagi pesugihan, mantra ini itu, dan belum bertobat, segera bertobat. Ya, jangan nanti kayak 7 anak sekewa itu nasibnya. Bertobat. Sama seperti orang-orang di Efesus ini bertobat. Ya. Nah, tantangan belum selesai, ya. Tantangan belum selesai. Ayat 21 Ayat 21 kita baca, kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya, katanya. Sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang,
tetapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Ayat 28. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Ya, ada yang enggak terima dengan pelayanan Paulus. Kenapa? Patungnya enggak payu, enggak laku. Ya, jadi enggak laku hasil buatan mereka. Karena banyak orang jadi percaya kepada Yesus, enggak mau lagi dengan patung-patung itu. Mereka menimbulkan keributan, mereka marah. Singkat cerita, mereka demo, saudara. Ya, Paulus dihadapkan pada rakyat, mereka ramai. Kemudian tantangan seperti ini begitu besar ancamannya. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak, saudara. Ya. Bagaimana Tuhan menolong? Nah, ada pembelaan. Ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-35 dan seterusnya. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Siapa orang yang membela Paulus? Kita nggak tahu siapa. Hanya dikatakan panitera kota. Ya, pejabat kota itulah. Apakah dia orang percaya juga tidak ditulis di sini. Tetapi saudara, satu hal yang jelas. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika ada orang yang mengancam kita, Tuhan tahu bagaimana membela kita. Tuhan tahu bagaimana melindungi kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Jadi jangan pernah takut melayani ketika hatimu lurus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka satu hal yang kita perhatikan saat ini, mari periksa hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh punya hati yang ingin melayani? Mari kita periksa hati kita. Sungguhkah aku mau melayani Tuhan? Atau aku masih lebih suka duduk diam, menikmati saja. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara, sungguhkah mau Tuhan menyelidiki hatimu? Kadang kita gak mau karena dalam hati kita banyak hal yang tersembunyi. Banyak hal yang gak beres di hati kita. Dan kita takut, Tuhan jangan dibuka Tuhan. Kita takut. Ada banyak hal yang sering menghalangi kita melayani. Tapi kita tidak berani melepaskan. Pertanyaannya, engkau lebih cinta Tuhan atau lebih cinta dunia? Kau lebih cinta Tuhan atau lebih cinta dirimu sendiri? Mari saat ini betul-betul kita buka selebar-lebarnya. Silakan Tuhan, periksa hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami buka hati kami di hadapan-Mu. Ajar kami Bapa untuk mengasihi-Mu lebih dari yang lain. Mari saudara ambil waktu ini untuk engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Perbarui cinta-Mu pada Tuhan. Ingat akan kasih-Nya. Mari semua menyembah Tuhan. Nyatakan cinta-Mu pada Tuhan. Ku mau cinta padamu lebih dari yang lain. Ku mau melayani-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap hidupku bagimu. Kalau ada hal-hal yang menghalangimu melayani Tuhan, serahkanlah saat ini dengan tulus di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia
Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa, Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari saat ini dengan ingat akan kasih Tuhan, ingat pengorbanannya, kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Setiap awal bulan kita selalu diingatkan bahwa Yesus Tuhan telah mati, disalib, turun ke neraka, menggantikan kita, mengganti saudara dan saya. Dan setiap pekan pada hari Minggu kita diingatkan bahwa Yesus telah bangkit dari antara roh mati untuk menyertai kita setiap hari sampai nanti kita ketemu Bapa. Maka itu saudaraku, tolong silakan bagikan ini roti dan anggur. Ya.
pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia makan Paskah. Diambil roti, diucapnya syukur, lalu dipecah-pecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Roti itu, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Dan setelah makan, diambilnya cawan anggur, diucapnya syukur, lalu berkata, inilah darahku yang tercurah karena kamu. Saudaraku, mari kita siapkan diri. Ya. Maka pagi ini kita makan roti yang adalah tubuh Yesus, dipecah-pecahkan karena kita. Haleluya. Ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Saudara, makanlah. Angkat tinggi anggurmu. Inilah darah Yesus yang tercurah untuk mengampuni kita. Minumlah. Haleluya. Pujilah dia, pujilah dia. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya percaya hari ini kita telah mendengar firman Tuhan dan kita pasti akan melakukannya. Tubuh dan darah Kristus menguatkan kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan mempersiapkan diri untuk membawa korban persembahan kita. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk begitu besar kasih-Mu bagi kami. Bahkan anak-Mu yang tunggal pun Kau berikan untuk kami.
karya-Mu ya Tuhan yang menyelamatkan kami, menembus kami dari segala dosa, memperbaharui kami. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami membawa hati kami membawa hidup kami sebagai persembahan kami yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang memperkenan persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang berbau harum bagi Engkau. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan hati yang penuh syukur dan penuh dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita pada saat kita melayani. Memberkati setiap saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu sampai hari ini. Mari saya undang yang ada di sini ataupun juga yang ada di rumah-rumah untuk bangkit berdiri. Termasuk bagi Bapak Ibu yang juga merayakan ulang tahun pernikahan. Mari sama-sama kami mau katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Kami bersyukur ya Bapa atas setiap berkat kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi setiap saudara-saudari kami yang boleh Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau di tahun-tahun yang kemarin Engkau tetap menuntun langkah mereka, Engkau tetap membimbing langkah mereka, Engkau menyertai mereka. Kami percaya Tuhan di tahun-tahun ke depan tangan kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami percaya Tuhan, biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera Engkau limpahkan bagi setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan,
akan Kau buat menjadi berhasil. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan karuniakan terus kepada mereka. Kau juga memberkati Tuhan keluarga demi keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, Engkau melihat setiap kerinduan keluarga demi keluarga. Engkau melihat Tuhan hati mereka, dan biarlah setiap keluarga demi keluarga pun diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Mereka boleh menjadi berkat Tuhan untuk keluarga mereka. Biarlah orang tua boleh mengasihi anak-anaknya. Anak-anaknya pun boleh mengasihi orang tuanya. Kami percaya Tuhan, Kau karuniakan damai sejahtera di dalam keluarga mereka. Kau karuniakan berkat keselamatan di dalam seluruh keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya akan mengumumkan 2 hal pada hari ini, yaitu yang pertama, semua acara rohani gereja kita minggu ini berjalan seperti biasanya. Mari saya undang Bapak Ibu yang belum terlibat di dalam Bible Study, kita ikut. Supaya benar-benar kita ini punya modal kehidupan ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita sudah mulai mengumpulkan dana untuk Natal. Bulan depan kita sudah Natalan gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu, bagi jemaat yang mau terlibat dalam pendanaan, silakan meminta amplop pada petugas di depan pintu kaca. Ya, pada saat saudara pulang nanti, saudara bisa minta kepada petugas. Baik, itu 2 pengumuman dan saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya Dia memegang kita. Roh Kudus yang pegang kita setiap hari. Supaya kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi kita katakan bersama, pegang tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Saudaraku, buka hatimu. Sungguh, kasih karunia, penyertaan daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada padamu setiap hari, setiap waktu. Haleluya. Amin. Haleluya. Teruslah setia dan melayani Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.